Di Mesir itu situs-situs seperti Gunung Padang ini dijaga sama militer. Jadi karena dianggap itu ya vital strategis untuk pemerintah. Gitu ya. Tadinya malah dari paper yang terbit itu, paper kami itu sangat padat yang di retract tanpa ada alasan yang jelas gitu ya, karena ada diskusi. Pokoknya ini paper kita retract. Isinya tuh ada data data di permukaan, kemudian data dari ekskavasi, kemudian ada data survei georadar yang sangat banyak, ada data survei geolistrik yang sangat banyak juga, ada data seismik tomografi, ada data carbon dating, banyak sekali. Jadi intinya untuk mengerti isi paper kami memang tidak mudah. Orang harus punya pengetahuan yang beragam. Makanya kedepannya sebetulnya kita berencana untuk memecah paper itu satu-satu lah. Jadi ada paper tentang data dredging misalnya, ada tentang georadar aja, atau disebutkan dengan geolistrik, ada seismik tomografi, kemudian datingnya pun harusnya terpisah gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada kontroversi harus jelas kontroversinya di mana, apakah di umurnya, apakah di interpretasi fisiknya, apakah di apa gitu ya. Nah, dengan adanya penelitian ini akan menjadi semakin baik karena data kita bertambah dan kita bisa menuliskan paper yang ada data barunya gitu ya. Strateginya mungkin juga sama, kita tidak kita akan menulis paper yang terlalu ruwet lah per topik gitu ya. Jadi seperti sekarang ini di penelitian sekarang ini yang paling banyak adalah data trenching, banyak sekali gitu ya. Dan trenching itu sangat baik memperlihatkan adanya lapisan budaya yang tidak hanya satu. Paling tidak di trenching ini kita bisa melihat ada 3 lapisan budaya begitu ya, yang sudah kita deskripsikan sebagai unit 1, unit 2, unit 3. Nah, dengan data yang baru ini maka data evidence dari keberadaan multi budaya itu semakin jelas. Jadi intinya paper yang pertama ingin kami buat untuk memperlihatkan bahwa Gunung Padang ini benar tidak hanya satu budaya, hanya budaya Punden Belunak saja, tapi dia berlapis. Tidak perlu dulu ini ke umurnya barangkali ya, deskripsi fisiknya aja dulu fisiknya begitu ya. Karena dari dari deskripsi pelapukannya aja misalnya, yang unit yang 32 itu yang tua itu sudah amat sangat lapuk. Itu artinya dia sudah terekspos selama ribuan tahun. Sudah. Nah, tidak heran kalau lebih dari 10.000 tahun. Nah, kemudian nanti di penelitian ini juga rencananya ada dating juga. Akan ada banyak sampel carbon dating gitu ya. Jadi nanti ke depan mungkin ada paper yang khusus membahas berapa sih umur situs ini gitu ya, secara khusus dan dengan data yang lebih banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti paper kami yang akan kami publikasikan berdasarkan data-data baru ini bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang kami katakan di paper yang diretract itu benar. Sehingga barangkali setelah itu paper yang diretract bisa di unretract begitu ya. Itu hanya omong-omong aja, tapi ya begitulah ya, masyarakat juga kebanyakan gampang termakan sama isu-isu yang nggak jelas. Itu gitu dia. Jadi intinya sih kita ya tetap berpegang pada kaidah ilmu pengetahuan dan akademis gitu ya. Kita
kita bicara berdasarkan data sains untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Iya. Dan sebetulnya tidak hanya itu, karena kalau nanti penelitian di Gunung Padang ini udah udah diterima lah oleh semua masyarakat bahwa Gunung Padang ya seperti ini gitu ya, itu satu situs yang sangat tua, kemudian berlapis juga. Barangkali kita bisa bilang bahwa situs Gunung Padang ini adalah saksi fisik perkembangan kebudayaan sejak zaman es sampai sekarang gitu ya. Jadi sangat spesial. Dan itu juga berarti bahwa situs Gunung Padang itu tidak hanya sekarang kan statusnya dia sudah naik ya dari situs daerah provinsi setelah penelitian kita dulu yang 12 tahun yang lalu berubah menjadi situs nasional, cagar budaya nasional. Nah, mudah-mudahan ke depan bukan nasional lagi, sudah cagar budaya internasional barangkali ya. Otomatis pasti akan diambil juga sama UNESCO karena ya seperti yang kontroversial sekarang. Barangkali Gunung Padang adalah memang bangunan atau piramida atau apapun disebutnya yang tertua di dunia gitu ya, sebagai bukti peradaban tertua di dunia. Dan itu ya efeknya untuk bangsa Indonesia kan jadi luar biasa gitu ya. Dan juga itu akan memicu penelitian yang akan lebih intensif lagi, komprehensif lagi seluruh Indonesia kan. Karena itu berarti bahwa gap pengetahuan gitu ya, gap pengetahuan dari yang pengetahuan yang ada dengan yang sebetulnya ada itu sangat besar. Itu kan harus kita isi. Jadi kalau kita bilang ada peradaban sampai 16.000, sedangkan sejarah yang kita ketahui baru Tarumanegara 400 Masehi, berarti kan ada sejarah yang banyak nih. Itu kan harus diteliti gitu ya. Kita juga tahu bahwa situs-situs cagar budaya itu kan juga menjadi bisa menjadi sentra pertumbuhan ekonomi karena itu adalah objek turis yang luar biasa. Nah, seperti di Mesir di Piramid Giza atau Machu Picchu di Amerika Selatan, itu kan pendapatan pemasukan negara yang luar biasa di situ. Bahkan kalau di Mesir atau di Turki sekarang yang punya Göbekli Tepe itu situs-situs terbakar itu menjadi jadi ikon nasional juga. Dan di sana tuh klasifikasinya menjadi objek vital nasional. Itu di Mesir itu situs-situs seperti Gunung Padang ini dijaga sama militer. Jadi karena dianggap itu ya vital strategis untuk pemerintah gitu ya. Dan sebetulnya itu udah terbukti ya. Jadi waktu kita pertama meneliti Gunung Padang tahun 2011, tempat ini amat sangat susah dijangkau orang karena jalannya amat sangat susah, rusak gitu ya. Kemudian di sini juga paling ada satu warung kali ya, masih sangat sepi gitu ya. Nah setelah hasil penelitian kita kan menjadi seperti sekarang, ramai sekarang jalannya beraspal. Artinya sebetulnya sudah membuktikan bahwa situs arkeologi atau situs sejarah kalau narasinya baik, benar, menarik, itu menjadi sentra ekonomi. Ada orang yang tak mengerti di setiap ilmu yang kau kuasai.